Film dimulai di Los Angeles, tahun 1992, di mana terlihat Mercer menerima telepon dari Dinas Perlindungan Anak setelah dia mendapatkan hak asuh sementara atas putranya, Antoine. Saat dia bangunkan Antoine untuk berangkat sekolah, seorang pria bernama Ryan bertemu temannya, Copeland, dan memintanya untuk melakukan perampokan terakhir bersama dia agar mereka bisa berhenti dari kehidupan seperti ini dan menetap dengan tenang. Kembali ke rumah Mercer, dia menyiapkan sarapan untuk Antoine, namun anak itu tidak mau memakannya. Sementara itu, berita di radio memberitakan tentang seorang polisi kulit putih bernama Rodney King yang dipukuli dengan kejam oleh seorang pria kulit hitam yang tidak bersalah bersama beberapa orang bawahannya dan sekarang sedang diadili, dan hal ini menjadi perhatian besar di kalangan masyarakat kulit hitam. Mercer mencoba berkomunikasi dengan Antoine, namun anak itu menuntut penjelasan mengapa dia meninggalkan dia sepanjang masa kecilnya dan tidak hadir saat ibunya mengalami kecelakaan. Mercer menahan kesombongan anak itu, namun dia kehilangan kesabarannya dan meninggikan suara saat anak itu mengumpat pelan-pelan setelah Mercer memberlakukan jam pulang sekolah karena kasus Rodney yang semakin memanas. Di sisi lain, Ryan menjemput saudaranya, Dennis, dan mendatangi ayah mereka yang menyebalkan untuk menunjukkan rencana bagaimana mereka akan melakukan perampokan tersebut. Sementara itu, Mercer pergi ke toko kelontong di mana dia melihat sekelompok penjahat baru yang mencoba mengganggu kasir keturunan Asia. Mercer dengan sopan meminta mereka untuk tidak mengganggu wanita itu. Namun mereka malah mengeluarkan senjata dan menunjukkannya ke kepala Mercer. Tiba-tiba, pemimpin mereka, DeVille, segera menarik mereka mundur dan menegur mereka karena tidak mengetahui siapa Mercer atau seberapa besar pengaruhnya di lingkungan mereka dulu. DeVille meminta maaf secara pribadi kepada Mercer dan bertanya kapan dia keluar dari penjara, dan menceritakan alasan mengapa dia tidak pernah ada di dekat keluarganya. Mercer menjawab bahwa dia sudah keluar 6 bulan lalu dan sekarang berusaha hidup tenang tanpa perhatian. Kembali ke sisi Ryan, dia membawa ayahnya ke sebuah pabrik di mana orang dalam sudah memberinya semua informasi dan dana brankas yang berisi platina senilai 10 juta dolar. Brankas itu terbuat dari bahan yang sangat kuat dan dilengkapi dengan sistem keamanan yang akan langsung menurunkan sangkar besi yang menutupi seluruh brankas. Meskipun perampokan ini sudah direncanakan dengan matang, ayah Ryan tidak setuju untuk melakukan hal sebesar ini, dan juga mengeluh bahwa mereka tidak cukup ahli untuk menghindari sistem keamanan atau kamera pengawas di tempat itu. Sikap ayahnya ini menambah daftar hal-hal buruk yang sudah ditanggung Ryan selama ini, namun dia tetap menyimpannya sendiri dan membawa ayahnya pulang. Di belakang mereka, terlihat Mercer yang sedang mengemudi mobil, dan dia bekerja di pabrik platina itu. Saat mengambil kartu akses dan kuncinya, dia mengobrol dengan kepala keamanan, Joseph, tentang kasus Rodney King, dan mengatakan bahwa akan ada kerusuhan besar jika putusan pengadilan tidak menguntungkan korban kulit hitam. Saat Mercer mulai bekerja, terlihat Dennis dan Ryan yang sangat akur seperti saudara yang baik. Dennis menemani Ryan setelah rencana mereka ditolak oleh ayah mereka. Sore harinya, berita menyebar bahwa hakim memutuskan tidak bersalahkan Rodney King, dan hal ini membuat masyarakat kulit hitam marah besar. Terjadi aksi protes kekerasan di Los Angeles yang semakin membesar dan menjadi kacau. Antoine pulang langsung dari sekolah dan melihat kerusuhan di dekat rumahnya, di mana orang-orang menjarah toko minuman. Melihat berita di televisi, Ryan mendapatkan ide untuk melakukan perampokan sekarang. Juga, karena polisi pasti akan sibuk menangani kerusuhan. Dia menelepon ayahnya, dan ayahnya setuju untuk segera melaksanakan rencana. Sementara itu, Mercer dan semua pekerja pabrik lainnya diberi waktu libur sehari untuk pulang dan aman. Orang dalam yang bekerja di pabrik memberi informasi terbaru tentang situasi, sehingga Ryan segera mengajak Dennis untuk memulai perampokan. Mereka menjemput Copeland dari rumahnya, yang istrinya sedang mengandung. Karena itu, dia meminta agar istrinya tetap di rumah saja saat dia keluar bekerja. Di dalam pabrik, Mercer meminta izin kepada Joseph untuk memasukkan Antoine ke dalam pabrik, karena rumahnya berada di tengah kawasan yang sebagian besar dihuni orang kulit hitam dan menurutnya tidak aman untuk anaknya saat ini. Joseph merasa kasihan padanya, sehingga dia mengizinkan Mercer dan Antoine tinggal di dalam pabrik agar aman. Di sisi lain, Ryan menjemput ayahnya dan merasa kesal karena ayahnya menyewa 2 orang penjahat untuk melindungi mereka. Mercer mengemudi melewati kerumunan yang marah-marah untuk menjemput putranya, namun ternyata rumahnya sudah kosong. Saat mobil polisi bergerak menuju lokasi kerusuhan, Dennis mengemudikan van menuju pabrik. Joseph merasa bosan hanya duduk di depan layar pengawas, jadi dia berkeliling memeriksa seluruh bangunan. Ryan menyetrum dan mengikat penjaga keamanan di luar, kemudian mereka memasuki pabrik lewat pintu utama. Mereka bergerak menuju tempat penyimpanan barang, mengira tidak ada orang di sana, namun saat mereka bertemu Joseph di dekat mesin penjual minuman, Ryan dengan sopan meminta dia untuk pergi dari jalan mereka, namun orang penjahat yang dibawa ayahnya malah menembak Joseph begitu saja, membuat kedua saudara itu terkejut. Ryan mengancam akan menembak orang itu, namun ayahnya menghentikan pertengkaran mereka dengan mengingatkan bahwa mereka semua memiliki tujuan yang sama yaitu mendapatkan platina.
Orang penjahat itu memotong kabel telepon dan sistem pengawas, kemudian menggerakkan alat angkut untuk menuju ruang brankas dan menyiapkan peralatan untuk membuka brankas. Mercer akhirnya menemukan putranya yang berdiri diam di dekat toko kelontong yang sedang dijarah oleh orang kulit hitam. Dia menarik Antoine ke dalam mobilnya. Sementara itu, orang penjahat itu mulai mengebor lubang di dinding brankas. Joseph sadar kembali dan berusaha mendorong tombol pengaman untuk menutup brankas. Hal ini membuat sangkar besi mulai turun, sehingga Ryan segera menggerakkan alat angkut ke depan untuk menahan sangkar itu. Saat itu, kaki Copeland terjepit di bawah roda depan alat angkut dan terluka parah. Ryan panik dan berusaha menggerakkan alat angkutnya mundur untuk melepaskan kaki temannya, namun ayahnya yang tidak berperasaan menolak keras karena takut sangkar besi akan jatuh. Ryan mengumpat ayahnya karena kejam, dan sebagai balasannya, ayahnya menyuruh orang penjahat itu mengambil kunci alat angkut agar Ryan tidak bisa menggerakkannya lagi. Di saat yang sama, sebuah helikopter patroli udara mendapat peringatan tentang sistem keamanan yang aktif di pabrik, sehingga mereka memutuskan untuk datang memeriksa. Sementara itu, Antoine mencoba lari dari mobil untuk bergabung dengan aksi protes yang marah-marah, namun Mercer menariknya kembali dan mengatakan bahwa kekerasan bukanlah solusi untuk masalah yang sudah lama ada. Dia mencoba memberi pengertian kepada Antoine dengan menunjukkan bagaimana tindakan mereka hanya merusak kota mereka sendiri, dan hal itu justru yang diinginkan polisi. Di dalam pabrik, orang penjahat itu mematikan sistem keamanan dan menembak Joseph sekali lagi. Mercer dan Antoine melewati jalan yang berbahaya di mana sekelompok pria kulit hitam mengganggu pasangan kulit putih yang tidak bersalah. Mercer turun dari mobil dan memukuli mereka. Untuk menyelamatkan pasangan itu, lalu menyuruh mereka pergi secepatnya. Para perampok menggunakan semua cara yang mereka miliki untuk meledakkan brankas, namun mereka berhenti seketika saat melihat helikopter terbang di atas mereka. Petugas di dalam helikopter melihat tempat itu terlihat aman, sehingga mereka pergi begitu saja. Mercer dan Antoine ditahan secara acak oleh polisi yang memberlakukan jam malam. Mereka bersikap kasar kepada Mercer dan Antoine hanya karena mereka kulit hitam, lalu menarik mereka keluar dari mobil untuk digeledah tanpa surat perintah. Setelah tidak menemukan apa-apa, mereka membiarkan Mercer dan putranya pergi, namun Antoine merasa sangat tertekan melihat perlakuan yang tidak adil itu. Di sisi lain, para penjahat akhirnya berhasil membuka brankas dengan bahan peledak dan menjadi orang kaya raya. Ryan pergi menyiapkan van, sedangkan Dennis pergi ke kamar mandi untuk membersihkan darah Copeland yang menempel di tangannya. Saat itu, Mercer masuk ke dalam pabrik bersama Antoine, dan dia heran karena tidak melihat penjaga keamanan di pintu utama. Dia tetap masuk dan menyuruh Antoine pergi ke kamar mandi karena anak itu ingin buang air kecil. Kedatangan Antoine membuat Dennis terkejut, sehingga dia mengarahkan senjatanya ke arah anak itu. Di saat yang sama, Mercer menemukan tubuh Joseph yang sudah mati tertembak. Dia mengambil senjata Joseph dan bergerak maju, namun ditembaki oleh orang penjahat itu. Dia berhasil lari dan berusaha mencari Antoine, namun anak itu sudah tidak terlihat. Dia berlari menuju tempat penyimpanan barang dan mematikan listrik untuk mempersulit pergerakan para penjahat. Dia memukul salah satu dari mereka dan kembali ke tempat penyimpanan barang, di mana dia melihat Ryan sedang memarkir van. Dia memukul Ryan dengan satu pukulan dan membawanya pergi. Dennis membawa Antoine ke tempat ayahnya, yang menanyai anak itu di depan Copeland yang menangis karena kakinya harus diamputasi. Mercer mencoba menanyai Ryan, namun karena tidak mendapatkan jawaban, dia menyadari bahwa mereka hanya ingin mencuri platina. Dia masuk ke dalam ruang brankas dan melihat ayah Ryan yang kejam sedang mengancam anaknya. Saat suara rintihan Copeland terdengar sangat menyakitkan, ayah Ryan menembaknya berkali-kali hingga mati, hal yang juga membuat Dennis dan Antoine merasa sangat tertekan. Namun Antoine meyakinkan ayah Ryan bahwa dia hanya mencari ayahnya yang bekerja di sana, sehingga orang tua itu mengizinkan anak itu pergi. Sayangnya, saat itu juga orang penjahat muncul dan melaporkan bahwa seseorang telah membawa Ryan pergi. Orang tua itu segera memanggil kembali Antoine dan menuduhnya berbohong tentang ayahnya. Dia memutuskan untuk menggunakan anak itu sebagai umpan agar Ryan kembali, sehingga dia menahan Antoine dan menyuruh orang penjahat untuk memeriksa van, dan mereka menemukan bahwa roda penggerak van sudah hilang. Mercer juga lari dari ruangan dan berusaha memberi isyarat kepada helikopter yang sedang berpatroli untuk meminta bantuan, namun helikopter itu pergi begitu saja. Salah satu orang penjahat itu menyerangnya dari belakang dan memukulinya untuk mengambil kembali roda penggerak van yang dia ambil agar van tidak bisa dinyalakan. Mercer mengumpatnya dan melawan balik. Akhirnya, dia menembak orang itu, yang membuat tubuhnya jatuh dan menabrak atap kaca ruang brankas, lalu terjatuh di depan orang tua itu. Mercer kembali ke tempat Ryan dan melepaskan ikatan di tubuhnya. Dia merasa kasihan padanya karena memiliki ayah yang tidak berperasaan, dan mengatakan bahwa dia baru saja menembak seorang pria kulit hitam dari kelompok mereka sendiri di depan anaknya. Ryan menyadari bahwa yang dimaksud adalah Copeland, sehingga dia berbalik melawan ayahnya. Sementara itu, orang tua itu dan salah satu orang penjahat menumpahkan asam di seluruh ruang penyimpanan dan barang-barang di sekitarnya sebelum mengemas batangan platina dan pergi.
Dennis duduk bersama Antoine dan mencoba bertanya apakah dia tahu keberadaan Ryan, namun Antoine bersumpah bahwa dia tidak mengetahui apa-apa. Akhirnya, orang tua itu mengirim pesan kepada Mercer agar datang ke tempat penyimpanan barang untuk bertukar tawanan tanpa membawa senjata. Ryan memperingatkannya bahwa ini adalah jebakan karena Antoine adalah saksi dan ayahnya tidak akan membiarkan saksi hidup. Oleh karena itu, Mercer menggunakan Ryan yang bersedia bekerja sama. Di tempat penyimpanan barang, terlihat Dennis sedang memasukkan platina ke dalam van. Orang tua itu mengambil roda penggerak van dan memperbaikinya, namun dia memutuskan untuk menembak Antoine sebagai balasan atas orang penjahat yang ditembak Mercer tadi. Mercer segera mendorong Ryan ke arah van dan menembak, di saat yang sama Dennis tertembak. Akhirnya, Ryan membantu Dennis masuk ke dalam van, dan Mercer serta Antoine mengemudikan van dan melarikan diri bersama platina. Karena ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, ayah Ryan mencuri mobil Mercer di dekat pintu utama bersama salah satu orang penjahat dan mengejar mereka. Saat Dennis meninggal di tangan Ryan, dia merasa sangat sedih sehingga dia membuka pintu van dan mulai menembak ayahnya, dan dalam kejadian itu orang penjahat itu menembaknya di dada. Sebelum pingsan, dia berhasil menembak orang penjahat itu, namun suara tembakan membuat Mercer dan Antoine tidak fokus sehingga van mereka menabrak dengan keras. Orang tua itu mendekati van dan melihat semua platina mereka tergeletak tidak berharga di tanah. Dia melihat Ryan yang hampir mati, sehingga dia meminta maaf karena tidak pernah menjadi ayah yang baik untuknya, lalu menembaknya di kepala. Saat dia mendengar suara Mercer yang sedang berusaha keluar dari van, dia datang untuk menembaknya, namun Antoine menembaknya dari belakang dengan tangan yang gemetar dan menyelamatkan ayahnya. Film berakhir dengan adegan di mana ayah dan anak itu saling memeluk dan melarikan diri dengan mobil mereka.